Halo para penggiat K3, di video kali ini kita akan bahas prinsip SMK 3 yang kelima. Apa itu? Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Prinsip kelima ini, apa ini? Prinsip action. Apa? Peninjauan peningkatan kinerja SMK 3 untuk peningkatan berkelanjutan. Ya, jadi ada continuous improvement-nya di sini, ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Di dalam SMK 3 sesuai dengan PP 50 ini saya sebutkan ya. Tinjauan ulang SMK 3 itu meliputi ya, pertama evaluasi terhadap kebijakan K3, kedua tujuan sasaran dan kinerja K3, ketiga hasil temuan audit SMK 3, dan yang keempat evaluasi efektivitas penerapan SMK 3 dan kebutuhan untuk pengembangan SMK 3. 4 pokok bahasan ini wajib ada di dalam tinjauan manajemen. Nah, bagaimana kita ketahui ya, tinjauan manajemen ini dilakukan setelah adanya audit internal. Jadi kalau istilah tinjauan manajemen ini, teman-teman hati-hati. Pak, di tempat saya tinjauan manajemen sebulan sekali, Pak. Nggak mungkin. Karena nggak mungkin di sebuah perusahaan tinjauan manajemen itu satu bulan sekali, karena audit internalnya pun nggak mungkin 1 bulan sekali. Ingat ya, tinjauan manajemen dilakukan setelah audit internal. Jadi tinjauan manajemen bisa jadi 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali. Ketika tinjauan manajemen yang dibahas tadi mengenai kebijakan K3, sasaran K3, audit SMK 3 dan lain-lain, ini wajib sekali dihadiri oleh direktur perusahaan sebagai manajemen. Kalau nggak ada direktur, berarti tinjauan manajemennya tidak sah. Ya, jadi pastikan teman-teman ketika membuat agenda tinjauan manajemen ini ya harus pastikan direkturnya hadir, dan dibuktikan dengan apa? Ada absen dan ada foto timestamp bila perlu. Nah, di dalam tinjauan manajemen juga selain 4 tadi ada 8 lagi nih tambahannya. Apa aja tuh? 1. Membahas mengenai perubahan peraturan perundang-undangan K3. Kedua, tuntutan dari pihak terkait dan pasar. Yang ketiga, perubahan produk dan kegiatan perusahaan. Keempat, perubahan struktur organisasi perusahaan. Kelima, perkembangan iptek dan termasuk epidemiologi. Yang keenam, hasil dari kajian kecelakaan kerja dan PHK. 7, adanya pelaporan. Dan terakhir adanya saran dari pekerja atau buruh. Nah, jadi 4+8 ini wajib dibahas di dalam rapat tinjauan manajemen. Pastikan ini hasil rapatnya ya, nanti berupa MOM rapat itu harus memuat 4+8 itu. Contoh misalkan, Pak, pada saat tinjauan manajemen itu sebenarnya kami tidak ada Pak kecelakaan, tapi memang harus dibahas nih kecelakaan dan PHK. Apa yang kami tulis di sana? Tulis saja sudah dilakukan atau tidak ada kayak gitu. Tapi di dalam risalah rapatnya menyebutkan itu ada pembahasan mengenai kecelakaan dan PHK, di tindak lanjutnya bilang aja tidak ada, tetap harus dibahas ya. Apalagi Pak, nah ketika sudah melakukan tinjauan manajemen, pastikan hasil dari tinjauan manajemen ini didistribusikan ya, didistribusikan ke pihak-pihak terkait, siapa PIC-nya, ada budgetnya ya, terus ada deadline-nya ya, kapan harus dilakukan. Dan hasil tinjauan manajemen ini akan dibawa lagi ke rapat P2K3. Gimana tindak lanjut dari hasil rapat ini. Jangan sampai kita rapat-rapat aja tanpa ada follow up dari tinjauan manajemen tadi. Percuma gitu. Ya. Jadi itu yang harus dilakukan di dalam tinjauan manajemen. Pastikan teman-teman semua melakukan tinjauan manajemen secara rutin. Pak, bagaimana tinjauan manajemen kalau di pabrik atau di project misalkan ya? Nah, tetap harus dilakukan teman-teman. Ya, tapi ruang lingkupnya mungkin agak diperkecil lagi. Jadi misalkan teman-teman ada project, tinjauan manajemen dulu tuh di project nih. Nanti hasil tinjauan manajemen di project-project tadi dibawa ke kantor pusat untuk tinjauan manajemen secara keseluruhan. Ya, nanti para perwakilan dari project-project tadi hadir tuh pada saat tinjauan manajemen. Nah, itulah fungsi tinjauan manajemen apa? Untuk mengetahui nih ya, apa-apa perbaikan dan peningkatan kinerja SMK 3 untuk berkelanjutan SMK 3 itu. Oke, itu aja dari saya. Salam sip.